Halo semuanya, perkenalkan nama gue Arif dari Definity ID. Kali ini gue akan membawakan berita-berita yang terjadi selama seminggu kemarin. Dan sebelumnya mohon maaf juga karena 2 minggu ini gue nggak buat Bapi atau berita anime pekan ini. Karena minggu kemarin itu ada tahun baru Islam, tentunya rame. Terus habis itu kemarin juga lagi sibuk banget. Dan gue ingin ngucapin terima kasih kepada kalian semua atas antusiasmenya, karena Definity ID itu berhasil mendapatkan 100.000 view, bahkan 300 malah. Bukan di TikTok, bukan di YouTube, tapi di Threads. Ya, betul. Bukan juga di Instagram juga. Jadi cukup mengagetkan gitu. Mungkin nextnya Definity ID pengen buat di Twitter biar nge-reach semua user yang ada. Nah, pada minggu ini juga banyak info tentang yang karakter kolaborasi Fate di Honkai Star Rail juga udah mulai dirilis juga, dan gue juga udah dapat Saber sama Archer, dan bisa dibilang emang itu karakter bukan karakter yang meta-meta banget, tapi secara desain gue suka, sama animasinya juga suka, meskipun gue juga bukan orang yang Fate banget gitu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, bagi kalian yang belum follow Instagram kita, bisa banget di follow di thedefinity.id. Di sini kita bakal ngebahas tentang anime dan game juga. Nah, yuk kita mulai berita yang pertama itu. Oh ya, sebelumnya itu gue ingin mengajak kalian buat ikut pemilu waifu dan huspu 2025 yang diselenggarakan oleh Ryzen Anime. Ini gratis dan sekarang udah mulai masuk ke voting. Nah, untuk votingnya itu dibagi menjadi dua. Ada voting waifu, ada voting husbu. Yang bisa kalian, ya pokoknya lah bisa kalian cek sendiri di websitenya atau di fanpage-nya Ryzen Anime ya. Oke, selanjutnya pertama tuh kita kedatangan dari Anime Expo 2025. Itu sebuah pergelaran anime terbesar di luar Jepang yang diselenggarakan di Los Angeles Convention Center, Amerika Serikat. Los Angeles Convention Center ini punya sejarah dalam mengadakan pameran-pameran besar. Kalau dulunya itu ada E3, Electronic Entertainment Expo, yang berfokus pada game-game, tapi kan sekarang E3 udah tutup juga di 2019, terus 2020 gara-gara pandemi, terus di 2024 kalau nggak salah pengen coba bangkit tapi gagal. Soalnya PlayStation, Xbox udah nggak begitu tertarik sama E3 ini, karena dirasa pameran ini terlalu mahal buat nge-host. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Ini salah satu dari kampanye Jepang juga untuk memperkenalkan industri anime ke seluruh dunia. Yang pertama itu kita kedapatan ada Project M. Project M ini juga belum dijelasin juga tentang apa dan bagaimana, genrenya seperti apa. Yang menarik bagi gue tuh mungkin ini Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ini sebenarnya bukan anime baru ya. Ini tuh anime remake dari, ya termasuk anime-anime yang jadul, zaman jadul itulah. Pokoknya tentang kayak cyberpunk gitu. Nah, selanjutnya ada Ban, The Boundaries of Adulthood. Ini tentang isekai, tapi isekainya juga cukup unik karena mengkombinasikan dengan dunia kita itu. Jadi kayak ada masuk kantor gitu-gitu. Pas dilihat trailernya ya. Ini juga buatan Gigu kalau nggak salah. Ya, YouTuber ternama yang ngebahas anime itu. Nah, kemudian kita ada Bleach, The Calamity, Final Part. Ada Frieren juga. Teaser paling cuma 30 detik doang waktu itu. Ada Jojo, ada ini. Gue juga mengantisipasi sama Cyberpunk Edge Runner season 2. Terutama gue penasaran sama ceritanya sih. Bagaimana dia mau ngelanjutin ceritanya. Kan kalau yang pertama itu kan season pertama kan sebelum dari game Cyberpunk 2077 kan. Jadi tuh dia ngambil sebelum dari gamenya, terus ketemu Adam Smasher, terus dikalahin kan timnya kita tuh, si itunya mati, Davidnya, terus pokoknya semuanya dah kecuali Lucy. Nah, kan sementara kalau di game Cyberpunk 2077 sendiri itu kan kita ngelawan Adam Smasher, bisa sih nggak ngelawan juga, tapi yang paling utamanya kan ngelawan Adam Smasher tuh. Nah, itu Adam Smasher-nya udah kalah gitu. Nah, gue penasaran aja sih. Ini juga masih belum ada tanggal rilisnya, masih lama banget. Soalnya CD Projekt Red juga masih ngerjain banyak project. Cyberpunk 2 sama
The Witcher 4 juga belum selesai itu ya. Nah, terus ada menarik lagi setelah gue lihat di sini tuh ada Era Zero season 4 tentunya. Bagaimana cara dia menyiksa. Terus Classroom of the Elite season 4 juga gue menunggu. Ayano Koji sama Black Clover season 2 ya gue juga menunggu lah. Maksudnya season 2 itu maksudnya itu apa? Setelah dari yang kemarin sempat hiatus. Jadi kan kalau dilihat di Netflix itu kan ada season 4 ya. Jadi ini sebenarnya kayak season 5 gitu. Pokoknya kayak setelah time setelah movie kalau nggak salah. Kan ada movie-nya tuh. Yang Magic Emperor bangkit lagi terus kalahin tuh pedang Magic Emperor. Terus masuk ke Tensei season 3 nih 2026. Kayaknya sampai turning point 4 kalau nggak salah. Kayaknya. Nah, terus ada Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen sayangnya cuma ngumumin kalau nggak ngeluarin teaser, nggak ngeluarin apa-apaan, cuma ngumumin kalau lagi dikerjain sama MAPPA. Mungkin ini masih lama ya. 2026 akhir mungkin apa 2027 nggak tahu. Kaiju juga udah premier, udah 3 episode kalau nggak salah di sono. Tapi udah mulai juga sih sekarang di Netflix. Next kita kedapatan game, sedikit game. Kita bakal waktu itu Final Fantasy juga udah menginjak 25 tahun. Ada kabarnya juga dirumorin Final Fantasy ini bakal ada remake-nya gitu. Remake yang benar-benar total remake dari awal gitu, dari ground up dibuat sama kayak mirip Final Fantasy 7. Nah, gue juga menantikan ini ya sebenarnya 9. Sebenarnya gue dulu tuh pas main Final Fantasy tuh sebenarnya duluan Final Fantasy 9, soalnya Final FF7 tuh susah banget dicari kasetnya. Sama ini juga pakai 4 kaset. Nah, ini menurut gue ini cukup memberikan kesan gue lah. Ada Zidane, Garnet, sama ini Vivi. Ini Magic nih, Vivi sebenarnya cewek. Nah kan, bagi lo yang belum tahu. Oke, next. Kita kedapatan top mobile gacha games Juni 2025 dengan pendapatan berdasarkan data yang didapat dari Gacha Revenue. Yang pertama, tentu kita kembali lagi Genshin Impact kita yang tersayang guys. Udah menyentuh 1 triliun. Gila. Padahal ya gitu dah, pokoknya keren. Terus ada lagi FM Deep Space, Pokemon TCG Pocket, ada Wuthering Wave. Surprisingly cukup gede juga ya di peringkat 4. Gue lihat juga di data-data mereka tuh Kartetia tuh pada semangat itu loh. Apa? S6. Temen gue juga S6 Kartetia. Aneh banget. Kenapa sih? Menurut gue ya bagus lah sih maksud gue. Terus ada Zenless Zero di peringkat 5, naik jauh. Setelah sebelumnya cukup nyungsep juga ya karena bannernya laki semua kemarin kalau nggak salah. Vivian sama abang itu. Sekarang kan X1 sama Jufufu. Terus kan 2.0 juga. Ya pasti gede lah. Terus kita kedatangan Seven Knights Rebirth. Meskipun ini juga baru Korea only ya, tapi udah menunjukkan taringnya gitu. Dari Netmarble, bener-bener pay to win Netmarble. Gak perlu ditanya lagi. Ya di sini ada SD Gundam G Generation Eternal, ada Nikki juga. Goddess of Victory Nikki. Nah, kita next, kita sampai ke 50% pengguna Netflix menonton anime. Berarti dari total 300 juta, 50%-nya berarti 150 juta. Cukup besar sih menurut gua. Sebagai Netflix, sebagai streaming yang gak cuma anime doang, ada live action juga, ada drama Korea juga. Menurut gua ini cukup besar ya. Makanya dia ngadain ini lah. Ngadain pameran ini, expo. Karena mungkin growth-nya mungkin gede banget kali ya di Amerika. Dan kalau kita cara nggak sadar ini yang dipamerin anime action semua coy. No, kecuali anime yang udah gede banget nih kayak Fairy Tail nih. Nah iya juga ya. Anime action semua. Hampir semua. Nah, misalkan kalau bagi kalian ya, bagi misalkan pihak luar, media luar yang pengen mengajak media Indonesia
If you are part of the Anime Expo management team and we are interested in inviting Indonesian media to cover your event, please feel free to contact us or extend an invitation. Although we are not a media outlet, we are committed to covering the event professionally and ethically. We will ensure the event is promoted to a broader audience, particularly in Indonesia. Ya, jadi next itu ajakan gue buat panitia Anime Expo yang mau ngundang gue ke Los Angeles. Ya, kita kembali ke game lagi, sedikit game gratis yang dapat kalian mainkan sekarang, Persona 5 Phantom X. Bisa kalian download di websitenya p5xstripsea.com. Bukan di Steam, kalau di Steam nggak ada, adanya versi Cina doang. Terus Omamusume Pretty Derby, ini game balap kuda kesayangan kalian semua. Dan ini dia nih, yang terakhir adalah Blue Archive, game para om-om kesukaan kalian semua. Ya pokoknya jujur gue belum mainin, karena gue ngeri sih kalau main game kayak gini, ngeri kecanduan coy. Udah ada 3 game gacha yang gue mainin. Capek banget. Nah ini dia, concern utama gue pada minggu ini adalah tentang platform Netflix yang melakukan gatekeeping, terutama pada seri-seri anime mereka. Tapi cukup aneh juga, kenapa ada seri anime Netflix mereka itu ngadain gatekeeping, padahal ini judul-judulnya ini My Happy Marriage, Fragrant Flower, Sakamoto Days, semuanya itu adalah eksklusif Netflix. Padahal kan Netflix itu terkenal kalau misalkan ngerilis judul, mereka tuh langsung naruh gitu, langsung full series gitu, season 1 misalkan 12 episode, kayak kemarin Cyberpunk Edge Runner juga langsung 8. Terus sama kayak apa yang League of Legends, Arcane season 1 semua, tapi season 2 sih kebagi 3 kalau nggak salah, apa kebagi 4, pokoknya 3 episode apa 4 gitu, pokoknya tiap minggu 3 gitu. Ya cukup, ya ini kan aneh ya, maksud gua kenapa yang ini malah mundur gitu, nggak sesuai sama jadwalan di Jepang. Netflix Jepang ini udah mulai kan sebenarnya di 7 kalau nggak salah, Fragrant Flower setelah 1 episode, kenapa sih? Juga kedelaynya juga seminggu loh. Delaynya seminggu yang cukup 1 cycle gitu. Kenapa nggak kalau misalkan delay 1-2 hari gue masih mewajarkan lah. Mungkin masalah subtitle, masalah produksi, sama masalah kayak pihak Jepang pengen merasa eksklusif gitu mungkin. Ya gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi kalau seminggu sih menurut gue berlebihan gitu. Ya lu bisa baca selengkapnya aja dah di sosial media gue, di sosial media kami, definity.id. Cek aja. Ya jangan lupa follow, like. Nah kita lanjut ke animasi karya fans Mushoku Tensei Blood Pack yang berfokus pada Turning Point 4. Ini akhirnya kena copyright dari YouTube guys. Akhirnya anime fan animation ini dicopot, dihapus dari YouTube. Ini juga dikonfirmasi oleh Lanwen Tuzi Studio sebagai pihak yang membuat fan animation ini, bahwa mereka juga merasa berterima kasih juga pada fans dan juga merasa cukup bangga karena bisa bertahan lebih dari seminggu. Nah, gue udah nonton Turning Point 4 ini, ya lumayan bagus lah, decent lah buat studio buatan fan animation. 12 menit mantap sih. Nah kita yang terakhir tentunya kalau bukan Solo Leveling apalagi coy, Anime of the Year 2025. Gila, Netflix sudah mengkonfirmasi live action dari Solo Leveling, yang sama dia juga ngumumin aktor Korea Selatan bernama Byeon Woo Seok, sorry kalau gue salah nyebut, yang dikenal perannya melalui The Lovely Runner dan 20th Century Girl. Ya menurut gue ini mah live action bakal cepet kali ya daripada animenya. Animenya tuh nggak jelas cok. 2026, 2027 juga yang buat studio Awan Picture juga mengalami lagi pasang surut, lagi surut banget dia, rugi. Oke, sepertinya itu aja dari gua. Jangan lupa lu follow nih ya, follow sosmed gua nih. Ayolah, masa 74 follower aja guys.
biar gue semangat lah, minimal 150 lah. Oke, sekian dari kami, sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Gue pamit undur diri. Arif dari Definity ID signing out. Peace.